Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Historia Channel. Di materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Menurut Sujono Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, sejarah alam semesta lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Manusia baru muncul pertama kali sekitar 3 juta tahun yang lalu atau kala Pleistosin. Namun sebelum penjelasan lebih lanjut, kita mulai dahulu dengan penjelasan asal-usul bumi dan makhluk hidup. Mengenai proses terbentuknya alam semesta pertama kali, para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta, termasuk bumi, adalah terjadinya apa yang disebut Big Bang, atau dalam bahasa Indonesianya, dentuman dahsyat atau ledakan besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, atau ringkasnya membentuk sistem tata surya. Menurut ilmu geologi, atau ilmu yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada masa Arkaikum, kemudian masa Paleozoikum, Mesozoikum, dan yang terakhir ada masa Neozoikum. Yang terbagi menjadi zaman Tersier dan zaman Kuarter. Selanjutnya kita bahas yang pertama, ada masa Arkaikum, adalah masa yang tertua yang diperkirakan terjadi pada sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Dan pada saat itu keadaan bumi masih labil ataupun gampang berubah-ubah. Masih menyerupai gumpalan bola gas panas seperti yang ada di gambar. Dan pada saat itu proses kulit bumi sedang dalam proses pembentukan. Dan karena kondisi seperti ini, maka belum memungkinkan untuk adanya makhluk hidup. Selanjutnya ada masa Paleozoikum yang berlangsung sekitar 500 sampai dengan 245 juta tahun yang lalu. Pada saat ini kondisi bumi sudah mulai stabil, temperatur bumi juga sudah mulai turun, dan di masa ini sudah mulai muncul tanda-tanda awal kehidupan seperti makhluk bersel satu ataupun mikroorganisme. Juga muncul jenis ikan tak berahang atau Trilobita, amfibi, dan juga jenis tumbuhan ganggang pada saat ini sudah mulai muncul. Dan zaman masa Paleozoikum disebut juga masa primer ataupun zaman primer karena muncul kehidupan pertama di bumi. Selanjutnya ada masa Mesozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 245 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Bumi semakin stabil, mulai muncul berbagai jenis hewan raksasa seperti reptil dinosaurus, gajah purba ataupun mamut. Seperti ada di gambar, kalau pernah nonton film Ice Age, ya seperti itu kira-kira gambarannya. Dan pada masa ini disebut juga zaman reptil, karena pada saat ini
Pada saat itu, reptil dinosaurus ini menguasai hampir di sepanjang zaman tersebut. Sebelum mengalami kepunahan secara mendadak dan massal yang diperkirakan akibat tumbukan meteor raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Dan pada akhir masa ini juga sudah mulai muncul jenis mamalia. Dan yang selanjutnya ada masa Neozoikum ataupun asal katanya neo, baru. Bisa disebut juga zaman baru. Pada masa Neozoikum, hewan-hewan yang berukuran besar tadi pada zaman sebelumnya sudah mulai jauh berkurang. Masa ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu Tarsier dan Kuarter. Masa Tarsier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada saat ini sudah mulai jenis mamalia sudah mulai muncul, jenis primata, contohnya seperti kera. Kemudian yang kedua ada zaman Kuarter. Nah, zaman Kuarter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kala Pleistosen dan Holosen. Kala Pleistosen diperkirakan manusia purba sudah mulai muncul, contohnya seperti Megatropus dan Pithecanthropus erectus. Dan kala Holosen ini manusia purba sudah berkembang lebih sempurna lagi, sejenis Homo sapiens yang secara fisik sudah mirip seperti manusia sekarang ataupun manusia modern. Oke, mengenai perkembangan makhluk hidup ada berbagai teori mengenai asal muasal serta perkembangan makhluk hidup. Namun yang paling populer yaitu teori dari Charles Darwin dengan teori evolusinya. Dalam pandangannya, semua kehidupan itu memiliki leluhur yang sama ataupun satu. Kemudian hal tersebut mengalami perkembangan ataupun evolusi dalam waktu yang sangat panjang hingga jutaan tahun. Dan dalam proses tersebut hanya makhluk yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dapat bertahan, yang disebut juga sebagai proses seleksi alam. Dan mengenai evolusi manusia, ringkasnya Darwin itu menyatakan bahwa evolusi manusia itu berkembang dari primata ataupun jenis kera. Oke, demikian untuk materi kita kali ini. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, silakan untuk di-subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya, jangan lupa untuk like, share, and comment. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.